Yo, what's up teman-teman? Kembali lagi bersama saya dengan Bang Karya. Terus ada satu lagi nih teman-teman. Gua nggak kira virus ini separah itu. Kenapa? Karena ya kita sebenarnya tahu loh. Ini adalah fakta ya. It's a fact that so many people die in a day. Okay. Beribu-ribuan orang meninggalkan dunia ini dalam satu hari. Terus tiba-tiba di berita mereka bilang dari coronavirus sekian orang meninggal. Tapi sebenarnya berita itu nggak heboh juga seharusnya, karena it's a fact that so many people die in one day, iya kan? Jadi gua kira ya orang emang bisa mati dan akan mati. Jadi gua nggak kira bakal separah ini sampai kemarin gue dilarang sama kakak perempuan gue, Kak Dream namanya, Dream. Ya, dia baru ngelahirin bayi laki-laki. Kakak gue sendiri ngelarang gue tuh nggak boleh masuk rumah gue karena bisa aja gue ada virusnya dan bisa kesebar keponakan gue. Dan pas gue mulai mikir keberadaan gue bisa meresikokan suatu nyawa, itu baru gue bisa mikir, oh ini parah banget, ini serius banget. Jadi untuk kalian yang belum bisa pikir virus ini begitu serius, coba dipikirin kalau misalnya keberadaan lu sebagai seorang pasien bisa membahayakan nyawa orang lain, apalagi keluarga lu bakal ngapain coba? Kayaknya lu nggak bakal diem deh. Karena gue ngomong kayak gini karena banyak banget dari teman-teman gue juga gue dengar kalau mereka ada simptom-simptom corona, dimana demam. Simptomnya apa aja sih? Demam. Umumnya demam, terus Batuk. batuk. Tapi batuknya tuh malah dibilangnya batuk kering ya. Batuk kering. Bukan yang ada dahak gitu. Dan ada juga yang very small chance dia symptomless, jadi nggak ada simptom, tapi itu sangat kecil. Oke. Jadi pada umumnya batuk dan demam. Ya. Oke. Dan kesusahan untuk nafas, shortness of breath ya. Oke. Jadi kalau ada gejala seperti ini, gue dengar dari teman-teman gue, mereka nggak mau ke rumah sakit, takutnya dikarantina. Tapi emang bener juga sih, kalau lu udah penyakitan dan lu bakal dibilang lu bakal di karantina untuk berapa lama, lu nggak pengen juga kan ya? Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya tapi sebenarnya balik lagi ya, penyakit ini atau virus ini mortality rate-nya kalau kita reference ke data di Cina, mortality rate-nya itu dimulai dari ya sekitar 2-3% ya. Kalau misalnya sesuai data Cina yang diberikan oleh Cina ya. 2-3%-an. Yang artinya tuh sebenarnya kalau lu kena, lu masih ada chance 98% untuk membaik. Dan umur yang umumnya meninggal karena penyakit ini adalah orang-orang yang sudah tua, mungkin 70-80 ke atas, Right. 60-an mungkin mulai ya, tapi kebanyakan 80-an ke atas. Jadi umurnya yang tua-tua sampai mungkin mulai dari 70 ke atas, 80 ke atas yang lebih severe ya. Dan juga untuk orang-orang yang ada pre-existing condition. Jadi misalkan orang itu sebelumnya sudah ada penyakit jantung, atau mungkin kencing manis, atau dia punya penyakit lainnya yang bisa memperparah ketika dia kena si virus ini. Nah itu adalah orang-orang yang memang lebih rentan untuk meninggal karena penyakit ini. Tapi kita sebagai anak muda yang mungkin kita ibaratnya kita lebih kuat, kita lebih nggak gampang kena penyakit ini, ataupun kalau misalnya kita sampai kena, kita mungkin aja chance untuk kita sampai meninggal rendah. Tapi kita harus ingat kita bisa jadi pembawa virusnya. Sebagai bagian dari community, kita harus lindungi orang yang lebih lemah dari kita. Keluarga, contohnya mungkin sekali. nenek kakek, Atau atau misalkan ada keluarga kita yang sakit, ya. Kalau misalkan kita kena dan kita tidak mengikuti aturan, contohnya misalnya isolasi di rumah, kita bandel, kita tetap keluar, buat kitanya baik-baik aja. Tapi untuk orang yang apes di luar sana,
yang kebetulan ketemu sama kita interaksi, mungkin aja mereka nanti yang bakal kena. Jadi sebaiknya kalau memangnya dianjurkan untuk self isolation atau dari pemerintah diberikan arahan harus ngapain, sebaiknya tuh didengar, diikuti. Jadi intinya teman-teman, kalau lu pikir lu ada gejala-gejala coronavirus, lu mendingan di karantina deh daripada lu ngebahayain nyawa orang lain, apalagi keluarga lu. Coba bayangin ya, kalau misalnya karena simply because lu nggak pergi ke rumah sakit atau di karantina, lu keselak sama ludah gua sendiri, sorry. Virus, musuh. Udah deh, kita nggak usah main bayang-bayangin. Yang penting kalau lu ngerasa ada gejala coronavirus, please self quarantine yourself, okay? Ya. Berapa hari? Self quarantine yourself. Berapa hari? 14 hari. Ya. Betul nggak? Sesuai WHO 14 hari. Yes, betul. Kalau kena coronavirus, gejalanya apa aja dan gimana orang bisa mati melalui virus ini? Jadi singkatnya aja tadi udah dibahas ya gejalanya. Gejalanya yaitu batuk, kemudian demam, dan susah napas. Jadi napasnya pendek. Dan sebenarnya malah bersin, sneezingnya itu malah dibilangnya jarang. I see. Dan untuk kenapa yang kena terjangkit virus corona ini bisa meninggal, novel coronavirus ya. Jadi dia menyebabkan pneumonia, yaitu infeksi paru-paru dan akhirnya susah nafas. Untuk yang lebih parahnya lagi bisa terjadi yang namanya gagal fungsi organ. Jadi organnya tidak berfungsi lagi dengan baik, dan yang sampai paling parahnya ya udah itu meninggal. I see. Okay, one last question teman-teman. Adakah kesan untuk teman-teman yang berada di Indonesia? Karena hari ini pada tanggal 2 Maret, Presiden Jokowi sudah mengumumkan ada 2 orang pasien yang positif dengan coronavirus. Yes. Jadi untuk mungkin pesan ke teman-teman, kalau di Korea sendiri tentang corona ini kan sudah ramai sebulan terakhir ini. Tapi kalau di Indonesia nampaknya masih jarang ya, masih jarang dan belum banyak yang pikir ini begitu serius. Iya, jadi masih banyak teman-teman yang kalau sepenglihatan saya ya masih kurang waspada adanya si virus ini. Nah, dengan adanya pengumuman manusia 2 orang positif di Indonesia, saya saranin teman-teman di Indonesia waspada, lebih peduli, tapi jangan panik ya, nggak boleh panik. Always waspada. Ya, waspada aja. Jadi kalau waspada dan peduli, kita bisa ambil tindakan preventif ya. Jangan sampai kita kena, ya kan? Tapi nggak boleh panik, karena panik merugikan kita dan orang lain sendiri. Dan katanya bahkan kalau kita panik itu menurunkan imunitas tubuh. Ayo lo. Nah, untuk selain jangan panik, apalagi yang bisa kita lakukan yaitu jaga personal hygiene kita. Personal hygiene dengan cara apa tuh? Dengan cara nomor 1, sering-sering cuci tangan. Cuci tangannya dengan sabun. Cuci tangannya gimana nih? Kasih lihat dong. Ya, jangan cuci tangannya cuma gini selesai, jangan. Jangan. Tapi ada ya, nanti mungkin bisa cek juga di websitenya WHO cara cuci tangan yang baik tuh seperti ini, terus di sela-selanya ya kan, terus sampai ke jempol. Bawa semuanya. kukunya cuci nggak? Bawa kuku. Kalau misalnya ada kuku ya boleh, ya kan. Sampai ke sini juga. Kukunya begini. dipotong nggak? Nah, kuku kalau dipotong ya bebas ya, tapi kalau saya baru mani pedi gimana, sayang ya. Nah, terus selain cuci tangan yang sering, yang kedua adalah jangan pegang mulut, hidung, sama mata dengan tangan kita. Karena tangan kita ini kan kita sering banget ya menyentuh permukaan yang kita pun kadang tanpa sadar. Misalkan betul. tadi abis ngomong sama Bung Korea nggak sengaja pegang dia punya, atau misalkan kita naik kendaraan umum kita pegang tiang bus atau tiang kereta, dan kita nggak tahu sebelum kita pegang itu permukaannya tuh ada apa. Iya, betul ya sih. kan? Dan setelah tangan kita megang tempat umum, kalau kita sentuh mulut, hidung atau mata,
jika ada virus, kemungkinan besar bisa masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau udah terbiasa ya teman-teman, pasti kayak gini. Kan gue di Subway ya. Kalau dulu mah gue langsung pegang aja, tapi sekarang karena udah terbiasa, tangan gue naik, tapi sambil naik gue kayak ngeliat dulu, iya kayak mikir ini, oh jangan-jangan. Kayak gitu. Ya. Biasakanlah dirimu sendiri. Nah, itu yang kedua. Kalau yang ketiga, ketika misalkan kita merasa kita tidak enak badan, mungkin ada baiknya kita di rumah, jangan keluar. Dan kalau memang misalkan gejala kita udah menuju ke arah seperti simptom COVID-19 ini, boleh juga kita memutuskan untuk di rumah, incubation time ya, sampai 14 hari. Jadi itu sebenarnya menjaga kita dan juga menjaga orang lain. Betul ya. sekali. Dan ketika kita ingin batuk atau bersin, jangan pakai tangan, karena tangan ini kan abis kita kena batuk ya, cairannya kena di sini, balik lagi kita megang tempat lain. Betul. Dan orang lain yang megang lagi. Jadi itulah transmissionnya kan. Nah, sebaiknya jangan pakai tangan tapi pakai lengan. Jadi seperti ini. Kadang kita lengan nggak mungkin yang gini-gini gini. Berarti dari sekarang gue nggak boleh pegang lengan lo dong? Jangan, karena ini buat batuk ya gitu. Nah, itu personal hygiene yang bisa kita lakukan. Oke. Nah, kalau memang yang memungkinkan, bisa juga kita beli masker dan juga hand sanitizer. Tapi kan itu dua barang itu sekarang lagi langka ya. Jadi ya personal hygiene itu nomor 1. Oke. So, intinya dari Bung Korea dan Vita adalah selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan waspadalah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton vlog apa nih? Vlog berita ya. Vlog berita hari ini featuring temen gua / dokter insinyur apalagi Mrs. Hoax. Anyways, kalau kalian pengen updates tentang berita coronavirus di Korea, kalian boleh follow Instagramnya dia. Bakal gua taro di bawah, so just click it, okay? Alright teman-teman, terima kasih sudah menonton vlog hari ini dan sampai jumpa lagi dalam vlog berikutnya.